Halo Sobat Sehat, selamat datang di Dr. Zone. Beberapa bulan ini, media di Indonesia dihebohkan mengenai vaksin yang sudah mulai dilakukan uji coba. Sebenarnya, bagaimana sih proses pembuatan dan perkembangan vaksin tersebut? Bersama saya Dr. Irfan, mari kita bahas topik berikut ini. Saat ini, ada ratusan calon vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan di berbagai negara di seluruh dunia. Mulai dari vaksin yang dikembangkan dengan cara melemahkan virus, hingga dibuat dengan potongan genetik virus. Pengembangan vaksin pada umumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum mencapai tahap pengujian pada manusia dan bisa digunakan secara massal. Tapi, demi melawan COVID-19, para ilmuwan bergegas bisa mungkin untuk menyelesaikan pengembangan vaksin dalam waktu singkat. Sebenarnya tahapan apa saja sih yang harus dilalui sebuah vaksin agar bisa dipakai oleh masyarakat luas? Pertama, setiap kandidat vaksin harus melalui uji preklinik, yang merupakan uji tahap awal untuk mengetahui apakah vaksin ini bisa memicu respon imun yang kuat atau tidak. Pengujian preklinik sendiri hanya boleh dilakukan pada hewan, dan yang sering digunakan adalah tikus dan monyet. Kenapa? Karena mulai dari karakteristik genetik, biologik, dan pola perilaku hewan tersebut sangatlah mirip dengan manusia. Setelah lolos uji preklinis, selanjutnya akan dilakukan uji klinis pada vaksin tersebut. Uji klinis akan melalui 3 tahap fase uji, yaitu fase 1, 2, dan 3. Pada uji klinis fase 1, vaksin akan diberikan pada sejumlah kecil populasi untuk memastikan apakah vaksin tersebut berhasil merangsang sistem imun atau tidak. Tujuan uji klinis fase 1 ini untuk menguji keamanan dan efek samping, serta mencari dosis yang pas agar meminimalisir efek samping yang muncul. Masuki fase 2, studi akan diperluas dan vaksin diberikan kepada populasi yang memiliki karakteristik seperti usia dan kesehatan fisik yang mirip dengan orang yang sering menjadi sasaran infeksi. Uji klinis pada tahap ini dilakukan untuk melihat lebih jauh apakah ada efek samping jangka pendek yang timbul, dan bagaimana respon imun peserta uji berespon terhadap vaksin tersebut. Dilanjutkan pada fase 3, pengujian dilakukan pada populasi yang lebih besar. Pengujian fase 3 ini untuk melihat bagaimana perbandingan antara peserta yang mendapat vaksin dan tidak, serta apakah efek samping yang umumnya akan timbul setelah pemberian vaksin tersebut. Khusus untuk vaksin COVID-19, WHO sendiri mengatakan kandidat vaksin hanya perlu efektif melindungi setidaknya 50% populasi yang divaksinasi. Cara paling efektif dalam uji klinik tahap 3 adalah mengujinya pada sejumlah besar populasi di zona merah, dengan angka penularan yang tinggi. Oleh karena itu, kandidat vaksin yang memasuki uji klinis tahap 3 melibatkan beberapa negara dalam proses pengujiannya, seperti Indonesia. Nah, itulah tahap dari pengembangan vaksin yang harus dilalui agar dapat disetujui dan diedarkan secara massal. Namun dari ratusan kandidat vaksin COVID-19 yang dibuat, mana saja nih yang cukup berpotensi untuk lolos pengujian? Yang pertama adalah vaksin COVID-19 asal Cina, yaitu Sinovac. Bakal vaksin COVID-19 satu ini dikembangkan oleh Sinovac Biotech, yang merupakan perusahaan bioteknologi asal China. Pengembangan vaksin ini dibuat dari virus SARS-CoV-2 utuh yang telah dinonaktivasi. Uji klinis fase 1 pada vaksin ini dilakukan pada 144 peserta yang terdiri dari orang dewasa dengan rentang usia 18 sampai 59 tahun. Uji klinis fase 2-nya pun melibatkan 600 peserta pada rentang usia yang sama dengan uji klinis fase 1. Hasil dari uji klinis fase 1 dan 2 dilaporkan aman dan tidak ada efek samping serius pada peserta. Hasil uji klinis fase 2 menunjukkan bahwa bakal vaksin ini mampu memicu pembentukan antibodi SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Pada uji klinis fase 3 dilakukan pada 9.000 peserta di Brasil dan 4.200 peserta di Bangladesh. Pada Agustus ini, Sinovac juga bekerja dengan perusahaan farmasi asal Indonesia, yaitu Bio Farma, untuk melakukan uji coba di Bandung yang melibatkan 1.620 relawan. Itulah kenapa di Indonesia sempat ramai bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan China untuk mengembangkan vaksin ini dan akan memproduksi secara massal jika uji klinis fase 3 ini berhasil. Vaksin COVID-19 selanjutnya yang berasal dari Amerika Serikat yaitu Moderna. Vaksin Moderna dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi Moderna dan Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat.
Kandidat vaksin yang disebut dengan mRNA 1273 ini dikembangkan dari mRNA atau genetik dari virus SARS-CoV-2 yang telah direkayasa. Pada uji klinis fase 1 dilakukan Maret lalu dan disebut sebagai yang pertama melakukan uji kandidat vaksin COVID-19 pada manusia dibandingkan vaksin-vaksin di negara lain. Uji klinis fase 2-nya pun dilakukan dengan melibatkan 600 orang peserta. Serta uji klinis fase 3 dilakukan pada 30.000 orang peserta di 89 wilayah Amerika Serikat sebelum dapat diproduksi secara massal. Calon vaksin COVID-19 yang ketiga yang berasal dari Inggris yang sering disebut dengan vaksin Oxford. Vaksin ini dikembangkan oleh peneliti dari Universitas Oxford, Inggris, bekerjasama dengan perusahaan farmasi AstraZeneca yang saat ini disebut dengan Cadog-1 nCoV-90 atau dikenal dengan vaksin Oxford. Bakal vaksin ini dibuat dari adenovirus aktif, yakni virus flu yang bisa menyerang simpanse. Peneliti melemahkan virus tersebut sehingga tidak berbahaya pada tubuh manusia, lalu menambahkan kode genetik dari virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Hasil uji klinis fase 1 dan 2 menunjukkan vaksin Oxford ini mampu memicu antibodi dan sel pertahanan tubuh lainnya terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab dari COVID-19. Kandidat vaksin ini juga terbukti aman dan tidak menimbulkan efek samping serius pada peserta uji. Hasil uji klinis fase 1 dan 2 terbit pada Juli bulan lalu. Uji klinis fase 3-nya pun sedang dilakukan di Brasil dan akan melibatkan total 5.000 peserta. Uji klinis vaksin COVID-19 Oxford juga dilakukan di Inggris, India, dan Afrika Selatan. Calon vaksin COVID-19 berikutnya yang berasal dari Jerman yaitu vaksin BioNTech. Vaksin ini dikerjakan oleh 3 perusahaan besar, yaitu BioNTech, Pfizer, dan Fosun. Mereka mengembangkan vaksin dengan jenis mRNA. Uji klinis fase 1 dan 2 vaksin tersebut dapat memicu antibodi SARS-CoV-2 dan terbukti aman serta tidak menyebabkan efek samping yang serius. Dan uji klinis fase 3-nya melibatkan 30.000 peserta di Amerika Serikat dan beberapa negara lain termasuk Argentina, Brasil, dan Jerman. Oke, itulah beberapa vaksin yang saat ini berpotensi untuk dipublikasikan secara massal. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ivan pamit and stay safe.